Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Nuria dari 12 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan isi dalam proposal saya. Latar belakang isi proposal ini adalah seorang wirausahawan harus pandai dalam melihat peluang yang berada di lingkungan sekitarnya dan mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan cara menciptakan suatu produk yang memiliki nilai tambah agar dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang dihasilkan. Banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar lingkungan para wirausahaan yang dapat dimanfaatkan dalam proses memulai sebuah usaha. Salah satunya adalah bisnis makanan ringan. Bisnis aneka macam makanan ringan memang menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Salah satunya seperti cemilan peyek yang dari dulu hingga sekarang masih digemari para konsumen. Rempeyek merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana, tetapi sangat cocok menjadi makanan pelengkap. Sebagai makanan pelengkap, secara umum rempeyek adalah gorengan tepung terigu yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental dan tidak lupa diberi bumbu terutama garam dan bawang putih, serta ditambahkan bahan pengisi yang khas seperti kacang tanah atau kedelai. Visi misi perusahaan Sanian Food. Visinya adalah menjadikan rempeyek makanan paling populer sejabodetabek. Misinya adalah 1. Menjual rempeyek kacang dengan kualitas yang higienis. 2. Memberikan pelayanan yang baik. 3. Membuat rempeyek kacang yang memiliki aneka rasa. Tujuannya adalah 1. Menjalankan usaha rumahan untuk menambah penghasilan per bulan. 2. Menjadikan siswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. 3. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. 4. Mengenalkan kepada masyarakat bahwa dari bahan-bahan tradisional dapat digunakan menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Jenis produk atau profil produk. Rempeyek kacang merupakan nama dari produk saya. Penamaannya demikian karena makanan peyek yang gurih dan kriuk ini biasanya merupakan cemilan dan makanan pelengkap nasi atau makanan tradisional seperti nasi pecel. Dan hampir semua kalangan golongan anak-anak sampai orang dewasa tidak asing dengan makanan gurih ini. Untuk jenis rempeyek hanya satu varian saja, yaitu kacang tanah. Tapi kami akan mencoba untuk membuat produk peyek yang menarik dan berkualitas tinggi. Aspek pemasaran. 1. Segmen pasar. Untuk usaha jenis ini sendiri pada umumnya banyak, namun di area pemasaran saya belum begitu banyak yang menjual. Oleh karena itu, saya memilih memasarkan produk ini di sekitar rumah saya dan di e-commerce. Hal ini ditunjang dengan adanya segmen market, yaitu kaum remaja, dewasa, dan orang tua. Untuk wilayah pemasaran saya sendiri cukup banyak yang dalam kategori segmen pasar saya, dan selain itu juga terdapat beberapa konsumen yang di luar segmen market utama saya. 2. Target pasar. Target pasar saya adalah masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak sampai orang tua. 3. Strategi pemasaran. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas, serta melakukan inovasi terhadap produk yang kami produksi untuk membedakan produk kami dengan produk lain. 2. Menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran utama. 3. Melakukan evaluasi produk setiap bulan dan melakukan inovasi per 3 bulan. 4. Media dan alat pasar. Media promosi saya adalah Shopee dan WhatsApp. Alat promosinya iklan. Bahan baku dan proses produksi. Bahan baku yang kita perlukan untuk membuat rempeyek kacang adalah 1. Tepung beras dengan jumlah 1 kilo. 2. Kacang tanah dengan jumlah setengah kilo. 3. Telur dengan jumlah 2 butir, dan seterusnya.
Bahan perlengkapan yang kita butuhkan adalah 1. Label dengan jumlah 5 lembar. 2. Plastik ukuran 1 kilo dengan jumlah 20 pieces. 3. Korek dengan jumlah 1 bungkus. 4. Lilin dengan jumlah 1 buah. Bahan lain-lain yang kita butuhkan adalah 1. Isi ulang gas dengan nominal 21.000. 2. Minyak goreng dengan nominal 15.000. Cara membuat rempeyek kacang. 1. Potong kacang tanah mentah menjadi ukuran kecil. 2. Iris-iris daun jeruk. 3. Haluskan ketumbar, kemiri, bawang putih, dan garam. 4. Campurkan semua bahan menjadi satu kecuali kacang tanah. 5. Panaskan minyak dengan api kecil. 6. Masukkan 1 sendok sayur adonan dan tambahkan 1 sendok teh kacang tanah. Lalu, goreng ke dalam minyak panas hingga membentuk setengah lingkaran. 7. Goreng hingga warna kecoklatan, lalu angkat. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Harga terjangkau, kualitas produk bagus, pelayanan ramah, ketahanan produk dapat bertahan lama, dan lokasi yang strategis. 2. Weakness atau kelemahan. Cabang masih sedikit, produk makanan ini bisa ditiru, dan harga bahan pembuatan produk tidak stabil. 3. Opportunity atau peluang. Kebiasaan para konsumen yang mencari cemilan yang bergizi, murah, dan bercita rasa seperti saat ini, terutama remaja. Rempeyek dapat dinikmati sebagai cemilan maupun pelengkap makan pengganti kerupuk. 4. Threat atau ancaman. Banyak kompetitor sejenis yang menjual dengan harga yang lebih murah dan harga bahan dasar yang tidak dapat diperkirakan. Perhitungan break-even point atau BEP. Break-even point adalah titik impas di mana posisi penjualan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Untuk mencari BEP, rumusnya adalah biaya variabel dengan nominal 109.500 ditambah biaya tetap dengan nominal 15.000 dibagi harga jual dengan nominal 4.000. Hasilnya 31.125.500. Hasilnya 31.125.500 rupiah. Jadi, penjualan yang harus saya capai adalah 8 pieces. Angka 8 pieces ini didapat dari 31.125.500 rupiah dibagi dengan harga jual, yaitu 4.000, maka hasilnya 8. Perhitungan harga jual. Perhitungan harga jual. Untuk menghitung harga jual, kita harus mengetahui terlebih dahulu biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan laba yang diinginkan. Untuk menghitung biaya variabel, caranya adalah perlengkapan dengan nominal 49.000 ditambah bahan baku dengan nominal 24.500 ditambah biaya lain-lain dengan nominal 36.000 sama dengan 109.500. Total biaya tetapnya adalah 15.000 untuk biaya transportasi. Untuk menghitung harga pokok penjualan, caranya biaya variabel dengan nominal 109.500 ditambah biaya tetap dengan nominal 15.000, maka hasilnya 124.500. Untuk mencari laba yang diinginkan, caranya adalah laba yang diinginkan dikali dengan harga pokok 50% dikali dengan 124.500. Hasilnya 62.250. Untuk mencari laba per pieces, caranya
Untuk mencari laba per pieces, caranya adalah laba yang diinginkan dengan nominal 62.250 dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi dalam 3 hari yaitu 50, maka hasilnya 1.245. Maka perhitungan harga jualnya adalah harga pokok dengan nominal 124.500 ditambah laba dengan nominal 62.250 dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi yaitu 50, maka hasilnya 3.735. Kita bulatkan menjadi 4.000. Persediaan stok produk. Persediaan stok yang kami miliki adalah 50 pieces. Menghitung laba rugi. Harga jual Rp4.000, harga produksi Rp124.500, laba 1 pieces Rp1.245, dan laba 50 pieces Rp62.250. Kesimpulan dalam proposal ini adalah rempeyek kacang adalah produk yang berbahan dasar tepung beras dan kacang yang diberi sedikit inovasi aroma daun jeruk nipis yang kuat agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan harapan produk ini bisa diterima di masyarakat dan digemari oleh para pembeli. Demikian presentasi yang saya buat. Dengan ini saya berharap dapat segera mewujudkan usaha yang telah saya rencanakan. Saya menyadari bahwa saya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga saya dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.